Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Kita punya Tuhan yang baik. Kalau kita masih ada hari ini semua karena kekuatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu saya ajak kita semua, mari kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita beri yang terbaik buat Tuhan hari ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan hadir di antara kita. Mari bersama-sama kita angkat pujian yang berkata, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Haleluya. Biarkan hari ini mulut kita penuh dengan pujian hanya kepada Yesus, sebab Dia layak untuk disembah. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapan. Percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kami mau beri yang terbaik buat Engkau hari ini Bapa. Mulut kami penuh dengan pujian, sebab kami mengalami akan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Itu sebabnya hari ini kami berhadapan dengan Engkau Tuhan, untuk kami menaikkan segala penyembahan kami kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, kuduskan setiap pribadi, kuduskan setiap hati hari ini. Dan kami undang Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Engkau hadir untuk melawan kami, menjamah kami, memulihkan kami. Dan
kami percaya bahwa ibadah kami hari ini menyenangkan hati-Mu. Oleh sebab itu Bapa, kami mempersembahkan ibadah kami hari ini dari awal sampai pada akhirnya, kiranya jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan, mari dengan iman katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bersorak buat Tuhan, kita bertepuk tangan buat Tuhan, sebab kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang hebat. Haleluya. Mari kita angkat pujian yang berkata, ajaib Kau Tuhan. Saudara, kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang agung, kita punya Tuhan sumber kemenangan kita. Dialah Yesus Raja Mulia. Haleluya. Sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja Mulia. Mari lagi saudara, lebih dahsyat katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja Mulia. Saudara, mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Sama-sama katakan, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja Mulia.
Haleluya. Dialah Raja mulia kita, mari berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Saat ini kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di antara kita. Mari kita berserah kepada Dia, sebab Dialah yang pegang seluruh hidup kita. Haleluya. Ini kami Tuhan. Kami bawa hati dan hidup kami. Kami mau berserah total kepada-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang sanggup membuka jalan dalam hidup kami. Saat tidak ada jalan, Tuhan buka jalan bagi kami. Haleluya. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Mari umat Tuhan, kita angkat pujian ini. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Sekali lagi saudara, Kau buka jalan. Jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Jemaat Tuhan, mari angkat dua tanganmu, katakan ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Engkau baik, Tuhan Yesus baik.
Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami sembah, kami puji, haleluya. Kami muliakan nama-Mu, Kau yang layak disembah, haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, Yesus, Kau sungguh baik. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Mari Tuhan berbicara kepada kami. So kami tahu bahwa firman-Mu akan meneguhkan dan menguatkan kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami mau lebih dalam lagi menyerahkan hati dan hidup kami kepada-Mu. Yesus, terima kasih. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan
berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Oh, oh, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Bapa yang baik, Bapa yang selalu hadir dalam hidup kami, yang mengerti kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami umat-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau akan berbicara melalui hamba-Mu, Engkau akan menguatkan dan meneguhkan kami. Dan biarlah lewat firman-Mu kami semakin bertumbuh, dewasa, lebih mengenal Tuhan. Dan pada akhirnya kami menjadi orang-orang yang dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Lawat kami dengan firman-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Tiap kita yang siap dengan firman Tuhan, mari dengan iman katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-12. Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-12. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada sekelompok burung merpati yang sedang terbang, dan tiba-tiba mereka melihat butiran padi yang berhamburan di depan sebuah rumah. Kemudian mereka memutuskan untuk menukik ke bawah untuk memakan butiran padi tersebut. Ketika mereka sampai ke halaman yang ada butiran padi itu dan mereka kemudian memakan butiran padi itu, tiba-tiba saja sebuah jala yang besar telah menimpa mereka dan mereka tepat berada di bawah jala itu. Sekelompok merpati ini kemudian mengambil keputusan yang tepat, di mana mereka semua merentangkan sayapnya dan terbang bersama-sama. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Jala yang berada di atas mereka, yang menutup mereka, itu tidak sanggup menahan mereka, karena mereka terbang bersama-sama dan jala itu terangkat. Dan ketika mereka
sudah berada pada ketinggian, mereka kemudian melihat pepohonan dan mereka mengambil keputusan untuk menukik lagi ke bawah ke arah pohon-pohon itu dan membiarkan jala itu tersangkut pada pepohonan itu. Dan pada akhirnya mereka terlepas dari jala itu, terbebas dari kematian yang seharusnya menimpa mereka. Apa jadinya Bapak Ibu Saudara kalau beberapa merpati tidak sepakat untuk terbang bersama? Maka dipastikan mereka tidak akan dapat keluar dari persoalan yang menimpa mereka, yaitu jala yang berada tepat di atas tubuh mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah berdua lebih baik. Kita dapat lihat di ayat yang ke-9, di situ dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Tema kita ini memang kalau diungkapkan maka semua kita pasti akan tertuju kepada pernikahan. Mengapa? Karena di dalam pernikahan tema ini sering diangkat, sering dibicarakan, sering dikhotbahkan. Memang saudaraku yang kekasih, pertama kali tema ini atau konsep ini diangkat sangat berhubungan dengan rumah tangga. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Tuhan melihat Adam, Tuhan berkata, tidak baik manusia itu seorang diri. Lalu Tuhan menciptakan Hawa untuk mendampingi Adam menjadi seorang penolong. Tuhan sendiri di dalam kemahakuasaannya, di dalam kemahapengetahuannya, melihat ke depan bahwa manusia tidak baik seorang diri. Kemudian konsep berdua lebih baik ini berkembang tidak hanya di dalam urusan perkawinan atau rumah tangga, tetapi kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, Yesus mengajarkan tentang hal berdoa, di mana Yesus berkata bahwa di mana ada 2-3 orang sepakat di dalam namaku meminta kepada Bapa di sorga, maka permintaan itu akan dikabulkan. Artinya bahwa ada 2 orang saja yang sepakat, maka apa yang mereka minta kepada Tuhan pasti dijawab oleh Tuhan. Dan saudaraku, tidak sampai pada hal doa, di dalam hal melayani Tuhan pun konsep ini berlaku. Di mana ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk melayani, pergi ke kota-kota, ke desa-desa untuk memberitakan Injil, Yesus tidak mengutus seorang murid saja, tetapi dia mengutus berdua-dua. Tentunya Yesus memiliki alasan mengapa dia mengutus berdua-dua. Karena di dalam pemikiran Yesus kita mendapati bahwa ketika seorang menjadi lemah, maka yang seorang akan dapat menopang yang lemah. Jika yang satu sakit, maka yang satunya dapat merawat. Jika yang satunya berada di dalam pergumulan, maka yang satunya akan dapat menopang yang berada di dalam pergumulan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, berdua lebih baik. Artinya ini berbicara tentang kesatuan di antara orang percaya. Kesatuan di antara suami dan istri. Kesatuan di antara orang tua dan anak. Kesatuan di antara jemaat Tuhan.
di mana ketika kita bersatu, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kesatuan itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, selama beberapa minggu ini, kata bersatu, kata kesatuan, terus Tuhan taruh di hati saya. Dan ini adalah khotbah saya yang ketiga tentang kesatuan. Saya bertanya kepada Tuhan, mengapa tema ini selalu Tuhan taruh di hati saya untuk saya khotbahkan selama beberapa minggu ini. 2 minggu di gereja UC dan 1 minggu di gereja yang lain. Saya berbicara tentang kesatuan. Tuhan menjelaskan itu kepada saya. Tuhan menaruh rema di hati saya. Tuhan berkata bahwa bukan yang kuat, bukan yang gagah, bukan yang pintar, bukan yang punya pengalaman, bukan yang punya kedudukan, bahkan yang punya harta, yang dapat bertahan menghadapi krisis yang sedang melanda Indonesia, menghadapi krisis yang sedang melanda kehidupan kita, secara khusus COVID-19. Dan mungkin ada krisis-krisis selanjutnya sesudah COVID ini. Bapak Ibu Saudara, bukan semua itu yang dapat bertahan. Tetapi orang yang bersatu, di mana ada kesatuan di antara orang-orang percaya, maka orang-orang yang bersatu itu akan mampu bertahan, survive, bahkan lebih daripada itu, mereka mampu melewati krisis, menjadi pemenang, dan melihat bagaimana di dalam kesatuan itu Tuhan mengerjakan mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan, dan melalui semuanya itu iman dan kerohanian kehidupan orang-orang yang bersatu itu semakin hari semakin bertumbuh. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini saya ingin kita benar-benar dengar dan terima itu, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita, secara khusus di dalam gereja kita, komunitas kita, UC Family. Saya sangat percaya bahwa ketika kita bersatu, ada mujizat dan pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pertanyaan buat kita hari ini, bagaimana agar kita dapat bersatu? Ada banyak hal yang dapat membuat kita bersatu yang kita bisa baca di dalam firman Tuhan. Tetapi izinkan hari ini saya membawa kita untuk melihat 3 saja bagaimana ketiga hal ini kita dapat lakukan. Maka kita dapat bersatu, baik kita bersatu di dalam rumah tangga suami dan istri, orang tua dan anak, dan juga kita bersatu secara komunitas yang lebih besar di dalam jemaat UC yang Tuhan sudah panggil, Tuhan tempatkan kita menjadi bahagian dari pelayanan ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita dapat bersatu, kita dapat menikmati berkat di dalam kesatuan, yaitu mari kita mengambil komitmen untuk membuang sikap egosentris. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, setiap orang memiliki sifat egosentris. Sejak dari kecil kita sudah dapat melihat bagaimana sifat ego itu sudah nampak di dalam kehidupan anak-anak. Sampai pada kita dewasa, berkeluarga, bahkan orang tua pun sifat itu kadang-kadang masih bercokol, bahkan hidup di dalam kehidupan kita.
Nah, apa arti daripada egosentris ini, Bapak Ibu Saudara? Egosentris artinya mementingkan diri sendiri. Seorang yang egosentris, dia akan memandang dirinya, menempatkan dirinya, dan menjadikan dirinya sebagai pusat perhatiannya, sebagai hal yang utama di dalam kehidupannya, dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kepentingannya, kemauannya, dan semua yang dia inginkan, itulah yang menjadi utama di dalam kehidupannya. Sehingga orang lain dan kepentingan orang lain menjadi hal yang terkemudian. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika sifat egosentris ini ada pada diri seseorang, maka ada 3 hal yang nampak pada diri orang itu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, seorang yang egosentris, dia akan menutup dirinya dan menjadi eksklusif. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, seorang yang egosentris tidak mau terbuka dengan orang lain atau membuka diri kepada orang lain. Dia akan menutup dirinya. Mengapa? Karena dia takut untuk membuka diri kepada orang lain. Dengan pertimbangan bahwa ketika dia membuka diri kepada orang lain, maka orang lain akan gampang masuk ke dalam hidupnya, dan itu menambah beban untuk dia. Dia tidak ingin beban orang lain menjadi beban dia. Dia hanya terfokus pada beban hidupnya sendiri. Dia tidak ingin menjadikan beban orang lain menjadi bebannya dia. Sehingga ketika dia menutup diri, maka tidak ada empati dia kepada orang lain. Tidak ada belas kasihan dari dirinya kepada orang lain. Dia akan mengalami hal di mana bahwa apa yang dia inginkan itu hanya tertuju kepada dirinya sendiri. Dia akan menghindari orang lain. Dia akan menghindari akan hal-hal yang berkaitan dengan orang lain. Tetapi kalau itu berkaitan dengan dirinya, maka dia akan menjadi orang nomor 1 yang ada di sana. Karena untuk dirinya. Jika itu dihubungkan dengan gereja, dengan komunitas, maka jikalau ada program, jikalau ada kebutuhan yang ditawarkan, maka dia akan menjadi orang yang terakhir untuk bersuara. Dia akan menjadi orang yang tidak mau mendahului orang lain untuk menyatakan kesediaannya terlibat di dalam program itu atau terlibat untuk membantu pelayanan itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, orang yang menutup diri dan menjadi eksklusif akan menganggap sesamanya sebagai ancaman. Kemudian yang kedua, seorang yang memiliki sifat egosentris akan sangat sensitif. Saudara, hal sensitif penting. Tetapi seorang yang egosentris menempatkan perasaannya lebih utama dari akal budinya atau realita kenyataan yang terjadi di sekelilingnya. Saya tidak berkata bahwa perasaan itu salah. Kalau kita berbicara dengan perempuan, dengan ibu-ibu, maka kita akan tahu bahwa kaum perempuan, kaum ibu akan lebih mementingkan perasaannya. Itu benar, saudaraku, tidak salah. Tetapi seorang yang egosentris itu sangat sensitif. Kadang-kadang perkataan orang, tindakan orang yang tidak perlu ditanggapi, akan ditanggapi. Akan dijadikan itu menjadi sesuatu yang penting buat dia. Sehingga kadang-kadang
ketika dia membangun hubungan dengan seseorang, maka ketika dia mendapati orang itu tidak sejalan dengan dia, tidak setuju dengan dia, atau ada kritik yang disampaikan, maka dia akan sensitif, dia akan tersinggung, dia akan merasa telah dihakimi, dihianati, disakiti. Dan saudaraku, dia menjadi seorang yang pemarah, pendendam. Bahkan dia akan memutuskan hubungan dengan orang yang telah melakukan hal yang dia pikir negatif terhadap dirinya. Nah, saudaraku yang kekasih, orang seperti ini tidak bisa dapat bersatu dengan orang lain. Mengapa? Karena dia lebih mementingkan perasaannya daripada realita dan kenyataan yang terjadi, yang sebenarnya, atau hal yang harus menjadi pertimbangan sebagai satu kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, seorang yang egosentris, yaitu seorang yang memiliki kontrol yang berlebihan. Artinya begini, dia takut apa yang dia punya itu dapat dikontrol oleh orang lain. Atau dengan bahasa lebih sederhana, dibagikan untuk orang lain. Memang saudara, ada hal-hal yang kita tidak bisa bagi buat orang lain. Istri kita. Dan ada hal-hal yang sangat privasi. Waktu kita mungkin dengan keluarga yang kita tidak bisa share kepada orang lain. Tetapi orang yang egosentris akan menjaga, mengontrol semua yang Tuhan percayakan kepadanya. Dengan satu pemahaman bahwa semua itu adalah hasil kerjanya, hasil usahanya. Sehingga ketika dia mau berbagi, ketika dia mau memperhatikan orang lain, ketika dia mau membantu orang lain, dia akan merasa bahwa itu akan merugikan dia. Sehingga dia mengontrol semuanya itu. Dia menjaga itu semua sampai dia lupa bahwa apa yang dia punyai itu berasal dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sangat berbahaya orang-orang yang memiliki sikap egosentris ini. Ketika saya dan saudara kenal Tuhan, seharusnya ego kita sudah kita tanggalkan. Yang ada ialah Kristosentris. Yang ada adalah Kristus yang menjadi hal yang utama di dalam hidup kita. Paulus berkata, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam hidupku. Sehingga Paulus berkata, jikalau aku hidup hari ini, hidupku harus memberi buah. Bapak Ibu Saudara, jika hari ini saudara masih ego, jika hari ini saudara masih menutup diri dengan orang lain, saudara masih sangat sensitif, saudara masih memiliki kontrol yang berlebihan tanpa saudara serahkan semuanya pada Tuhan, maka saudara masih hidup dengan mengutamakan ego saudara, bukan Kristus yang ada di dalam hati saudara. Hari ini tanggalkan egomu. Tempatkan Kristus di dalam hatimu. Jika engkau menempatkan Kristus di dalam hatimu, maka keinginan, kemauan, kehendak Kristuslah yang menjadi hal yang terpenting di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, bagaimana kita dapat bersatu dengan orang lain? Yaitu mari kita mengambil komitmen untuk memelihara kejujuran di antara kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan di dalam Amsal 11 ayat yang ke-6. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kejujuran memang hal yang sangat sulit. Dan banyak orang tidak berhasil melewati ujian ini. Mereka menganggap bahwa dengan tidak jujur akan menyelamatkan hidup mereka. Seringkali
suami tidak jujur dengan istri untuk menjaga komunikasi tetap baik, hubungan tetap baik. Demikian sebaliknya, istri juga tidak jujur dengan suami supaya suami tetap memberikan uang belanjaan dan tetap nominalnya tetap sama dan tidak berkurang. Dengan berpikir bahwa ketidakjujurannya menyelamatkan hubungannya. Seringkali orang tua tidak jujur dengan anak-anaknya. Demikian juga anak-anak tidak jujur dengan orang tua. Saudara, ketidakjujuran yang dipelihara seperti kita sedang menggali lubang. Dan pada akhirnya kita akan terperangkap juga. Kita akan jatuh ke dalam lubang yang kita gali sendiri. Sebab firman Tuhan katakan bahwa orang yang jujur itu dipelihara oleh kebenarannya. Artinya saudara, kejujuran memang sulit. Memang berat. Ketika kita jujur mungkin kita ditinggalkan. Ketika kita jujur mungkin kita dilecehkan. Kita akan dianggap sebagai sok rohani, sok baik, sok jujur. Tetapi saudaraku, kejujuran itu mengandung kebenaran. Dan firman Tuhan katakan bahwa kebenaran akan muncul seperti terang. Artinya saudara, memang lambat kebenaran itu akan muncul. Tetapi pada akhirnya kebenaran itu akan menyatakan sebagai hal yang akan memelihara orang yang jujur itu. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Yesus berkata di dalam Injil, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dan kurang dari ya, apa yang lebih dan kurang dari tidak, maka itu adalah kebohongan. Dan kita harus tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa bapak kebohongan itu adalah iblis. Iblis adalah sumber kebohongan. Dan jikalau kita suka berbohong, jikalau kita suka tidak jujur di dalam sikap tindakan kita, maka sebenarnya kita bukan anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak iblis. Mengapa? Karena hanya iblis yang suka berbohong. Anak Tuhan itu harus jujur. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbohong, maka kita bukan anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, memang ada hal-hal yang kita tidak bisa terbuka kepada orang-orang yang kita tidak kenal, atau juga mungkin kepada sesama orang percaya, bahkan teman sahabat kita, karena itu adalah privasi kita. Tetapi saudaraku, di dalam kita membangun hubungan, di dalam kepercayaan yang Tuhan percayakan, di dalam hal-hal yang menyangkut dengan orang lain, maka karakter kita, kata-kata kita, tindakan kita harus jujur. Mari kita jujur dengan diri kita sendiri. Kita mulai jujur berkata kepada diri kita sendiri. Mulai kita jujur dengan pasangan kita. Mulai kita jujur dengan sahabat, dengan teman, rekan sepelayanan. Kita jujur dengan pekerjaan kita. Kita jujur di dalam kita membangun relasi dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika kita belajar jujur, maka saya percaya bahwa kejujuran itu justru akan memberkati kehidupan kita. Ananias dan Safira adalah contoh akibat dari bukti ketidakjujuran. Ketika mereka diperhadapkan dengan pertanyaan daripada Petrus, apakah semua ini hasil daripada penjualan tanahmu? Ternyata dua orang ini telah membangun hubungan yang tidak jujur, di mana keduanya bersepakat untuk berkata yang tidak benar. Apa yang terjadi dengan Ananias dan Safira? Kematian terjadi. Hari ini saya mau berkata kepada saudara, kita sebagai anak Tuhan, jangan biarkan banyak kematian secara finansial,
banyak kematian-kematian dalam komunikasi, dalam hubungan, dalam relasi, karena ada ketidakjujuran. Jikalau saudara tidak jujur dengan Tuhan, sekeras apapun saudara bekerja, Tuhan pasti tidak akan memberkati. Mengapa saudara? Karena kita anak Tuhan. Mungkin saudara berkata, oh, orang di dunia saja banyak tipu, banyak bohong, tetapi mereka tetap kaya, mereka tetap berpenghasilan, usaha mereka meningkat. Saudara, itu anak dunia. Mereka tidak kenal prinsip kerajaan Allah. Mereka tidak kenal tentang kebenaran. Sehingga mereka dapat bekerja, firman Tuhan di bawah matahari, orang yang bekerja. Selalu ada berkat yang Tuhan sudah sediakan. Tetapi kalau kita anak Tuhan, maka Tuhan inginkan kita harus jujur. Ketika saudara jujur, ketika saudara bekerja dengan jujur, ketika saudara memberi dengan jujur, ketika saudara hidup jujur di dalam rumah tangga saudara, percaya kejujuran saudara akan mendatangkan berkat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya mari kita belajar jujur mulai hari ini. Ketika saudara memandang cermin, mungkin cermin akan memberitakan wajah saudara yang berbeda. Karena banyak cermin, banyak juga penampakan wajah kita yang berubah-ubah. Tetapi ketika saudara berhadapan dengan cermin kehidupan, yaitu firman Tuhan, maka firman Tuhan tidak pernah bohong terhadap kehidupan kita. Dia akan menceritakan siapa kita di hadapan Tuhan. Maka sering-seringlah saudara kita baca firman Tuhan, supaya kita bisa hidup jujur dan tidak menjadi seorang pembohong. Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kemudian yang terakhir, bagaimana supaya kita dapat bersatu dengan orang lain, atau dengan saudara seiman kita, dengan istri, dengan suami, dengan orang tua, dengan anak, ataupun siapa yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Maka yang ketiga, kita harus mengambil komitmen untuk saling mengasihi. Di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata kepada kita, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu Saudara, seringkali perbedaan menjadi alasan untuk kita tidak bersatu. Perbedaan pendapat, perbedaan di dalam komunikasi, di dalam ide dan saran, perbedaan soal suku, budaya, warna kulit, status sosial, pendidikan, hobi, dan sebagainya. Itu kadang menjadi alasan untuk kita pakai bahwa kita tidak cocok dengan orang ini, kita tidak bisa bersatu dengan orang ini. Saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak menciptakan kita sama. Tuhan menciptakan kita dengan karakter yang berbeda. Lahir dari keluarga dan budaya, agama, dan juga warna kulit, rambut yang berbeda. Tetapi perbedaan itu Tuhan izinkan terjadi untuk menambah keindahan di dalam sebuah hubungan. Untuk memberi warna yang indah di dalam kehidupan. Ketika kita semua menyadari bahwa tidak ada kekuatan lain yang dapat mengikat semua perbedaan itu. Hobi tidak bisa mengikat akan perbedaan itu. Pekerjaan kita tidak bisa mengikat akan perbedaan itu. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa hanya kasih yang dapat menjadi pengikat untuk perbedaan itu. Kasih yang bagaimana yang dapat mengikat perbedaan itu? Kasih yang telah Yesus tunjukkan buat kita. Yesus itu Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita adalah manusia. Tetapi supaya Yesus dapat bersatu dengan kita, Tuhan dapat bersatu dengan kita, Bapa dapat bersatu dengan kita,
Maka Yesus harus membangun jembatan untuk menjembatani saya dan saudara. Kita dapat berjumpa dan bersatu dengan Bapa Surga. Dan jembatan yang Yesus pakai itu adalah kasih. Yang telah Ia buktikan itu di kayu salib. Mati bagi kita. Kasih yang dimaksud adalah kasih yang di sana terdapat pengampunan. Di mana ketika kita menghadapi saudara seiman kita, keluarga kita yang bersalah, mari kita lepaskan pengampunan. Kita lepaskan apa yang seharusnya kita lepaskan. Jangan menahan pengampunan yang harus kita berikan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kasih yang Yesus telah buktikan juga bukan hanya pengampunan tetapi rela berkorban. Di mana kita menanggalkan semua perbedaan itu. Dan kita rela berkorban untuk melihat orang lain mengalami pemulihan, mengalami mujizat, mengalami pertolongan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kasih itu kekal. Tidak ada ikatan yang kekal selain daripada kasih. Semua akan berlalu. Karunia-karunia akan berlalu. Iman akan berlalu. Pengharapan akan berlalu. Tetapi kasih Kristus, kasih Yesus tidak akan pernah berakhir dan berlalu. Saudara, kita akan bersatu jika kasih Kristus menjadi pengikat kita, pengikat perbedaan kita. Sehingga di dalam kasih Kristus kita akan bisa mengampuni. Di dalam kasih Kristus kita akan rela berkorban. Apapun yang Tuhan mau untuk kita korbankan bagi kepentingan dan bagi pemulihan sesama. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hanya orang yang bersatu yang dapat bertahan, survive, bahkan mampu melewati krisis ini. Krisis akan datang silih berganti. Krisis akan terus menghantui kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita bergandengan tangan. Kita bersatu. Dan orang yang bersatu adalah orang yang meninggalkan egosentrisnya. Orang yang bersatu, orang yang memelihara kejujuran. Orang yang bersatu adalah orang yang mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan yang baik. Yang di dalam doanya Engkau menghendaki setiap murid-murid-Nya bersatu. Hari ini Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami, buatlah hidup kami, tuntunlah kami, supaya kami dapat bersatu, kami dapat hidup bersepakat, kami dapat bergandengan tangan satu dengan yang lain. Sebab kami tahu bahwa krisis yang ada di depan kami itu sangat berat. Tantangan yang ada di depan kami yang akan kami hadapi adalah tantangan yang berat. Tetapi ketika kami bersatu bersama dengan Tuhan, maka kami akan dapat melalui. Hari ini hamba berdoa untuk umat-Mu. Mari Tuhan berkati. Kiranya firman yang kami dengar sungguh akan mendapat tempat yang baik di hati kami. Dan kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap melakukan firman Tuhan, mari dengan iman katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita telah dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan saya berdoa agar firman Tuhan itu akan hidup di dalam hidup kita. Mari kita jadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada.
Bapak Ibu Saudara kekasih, tiba saatnya kita akan memberi bagi Tuhan. Mari persiapkan persembahan kita. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Berilah dengan sukacita, dengan penuh kerelaan, dan mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa transfer ke rekening gereja yang akan disampaikan di dalam pengumuman. Dan saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Saya mohon perhatiannya. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang telah bergabung bersama kami dalam ibadah online Unlimited Church. Kami mengundang Anda untuk bergabung kembali di ibadah online yang bisa diakses di channel YouTube Unlimited Church. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mendukung pelayanan gereja dan ibadah online, Bapak Ibu Saudara jemaat bisa memberi persembahan dengan mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di hadapan Anda. Bagi anak-anak sekolah minggu UC Kids bisa bergabung dalam UC Kids Zoom. Terima kasih dan damai sejahteranya dilimpahkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya ajak kita semua berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berkata, haleluya. Biarlah segala kemuliaan, segala hormat dan pujian kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Engkaulah Raja kami yang kami sembah. Kau Tuhan yang memerintah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami umat-Mu dapat berdiri di hadirat Tuhan dan menikmati akan hadirat Tuhan hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai dari awal ibadah kami sampai pada akhirnya. Engkau telah hadir Tuhan untuk menguatkan kami, meneguhkan kami, melawat kami dan memberkati kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa bertumbuh dalam hidup kami. Hamba berdoa buat umat-Mu Bapa. Kiranya Tuhan akan mengurapi dan memberkati mereka. Satu minggu di depan kehidupan mereka, bahkan 1 bulan, bahkan tahun ini, kami percaya bahwa Tuhan akan
senantiasa menyertai umat Tuhan dan memberkati apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya umat-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Turunlah berkat-Mu atas kami. Umat Tuhan, angkatlah dua tangan, arahkanlah hatimu kepada Allah, dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan oleh pertolongan tuntunan dari Tuhan Roh Kudus, kiranya turun memberkati umat Tuhan sekalian, memberkati rumah tangga, pekerjaan, usaha, dan bisnis, memberkati studi, pelayanan, memberkati kesehatan umat Tuhan, memberkati keuangan, relasi, dan apapun yang umat Tuhan kerjakan. Tuhan berjanji bahwa Dia Tuhan yang Immanuel, yang menyertai dan membuat umat Tuhan berhasil dan beruntung pada jalan hidupnya, mulai hari ini sampai Kristus Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus, setiap umat Tuhan yang terima berkat-Nya, mari dengan iman katakan